Salam Satpam Jaya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan sharing tentang prosedur sistem pengamanan arus masuk dan keluar tamu atau pengunjung di gedung perkantoran. Baik sobat, kita lanjut ke tayangannya. Bikin sasret komandan. 1. Keamanan dengan sistem canggih atau otomatis. Gunakan entrance control gate otomatis untuk mencegah orang yang tidak memiliki izin atau akses masuk. Berikut ini sebagai contoh gambar ada entrance gate control. Ini biasanya untuk area lobi utama ya. Sobat bisa lihat gambar berikut dan pasti sudah bisa membayangkan karena sering melihat enter gate control tersebut. Kemudian X-ray scanner ya, yang mana X-ray scanner ini untuk memindai semua bawaan kita untuk mengawasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti membawa barang-barang terlarang. Bila siapapun yang membawa barang-barang terlarang maka akan terdeteksi dengan X-ray scanner tersebut. Kemudian wardrobe metal detector. Nah, ini juga penting untuk pengamanan arus pengunjung untuk lobi utama, alas akses tertentu. Kemudian ada handle metal detector atau Garrett ya. Nah, seperti sobat ketahui bahwa Garrett sudah umum, sudah tahu sobat fungsi dan tujuannya. Kemudian CCTV sebagai pengawas aktivitas dalam keseharian tugas selama 24 jam. Selanjutnya ada akses control system yang mana ini akses untuk karyawan dan lain-lainnya. Kemudian visitor management system, inilah juga tidak kalah penting karena semua pengunjung khususnya tamu yang akan datang ke suatu gedung, dia akan masuk melalui lobby, tentunya dia harus menukarkan KTP dengan sistem yaitu visitor management system. Oke sobat, jelas ya nomor 1 mengenai keamanan dengan sistem canggih atau otomatis. 2. Registrasi. Dengan sistem otomatis tersebut, maka harus disediakan area di mana pengunjung dapat mendaftarkan identitas mereka dan mendapatkan akses sebelum memasuki gedung. Biasanya dilakukan di resepsionis atau lobi sebelum masuk lift menuju ke lantai yang diperlukan. Nah, ini sobat visitor manajemen sistem seperti yang tadi dijelaskan di atas. Jadi untuk keamanan yang signifikan, untuk keamanan yang profesional, sistem manajemen visitor perlu dilakukan. Oke sobat, jelas ya. Kemudian nomor 2 yaitu identifikasi. Pastikan akses pintu masuk dapat dikonfigurasi untuk diidentifikasi pengunjung yang digunakan di dalam gedung dan dapat diintegrasikan dengan pemindai yang diperlukan di area sekeliling gedung sehingga semua tercatat dan terpantau dengan baik arus masuk dan keluarnya. Seperti sobat lihat gambar berikut atau video berikut, contohnya sobat ya mengenai identifikasi arus pengunjung atau tamu ataupun karyawan. Kemudian nomor 4 tingkatan arus, yaitu cari tahu terlebih dahulu seberapa sibuk arus masuk dan keluar di lokasi. Dan pilihlah sistem yang bisa menangani tingkatan kesibukan arus tersebut sesuai kebutuhan Anda dengan mengantisipasi minimum waktu untuk antrian. Oke sobat, jelas ya. Biasanya hal ini memang kebijakan manajemen, namun semuanya wajib dikoordinasikan, khususnya pihak keamanan atau pihak security ketika ingin mengajukan sistem pengamanan yang lebih, maka wajib untuk mengajukan ke manajemen
Tentunya semua itu berdasarkan analisa dan tingkatan. Contohnya di sini mengenai sistem pengamanan arus ya, arus tamu atau pengunjung atau karyawan. Maka pihak sekuritas analisa dulu baru diajukan ke manajemen. Makanya kita harus cari tahu dulu seberapa sibuk arus masuk dan keluar di lokasi. Oke, jelas sobat ya. Kemudian nomor 5, integrasi sistem keamanan. Pastikan sistem pintu masuk Anda sesuai dengan teknologi terbaru akses kontrol yang terintegrasi dengan CCTV sistem dan peraturan setempat, sehingga pemantauan lebih efektif dan terhubung dengan baik. Teknologi untuk mempermudah penanganan keamanan. Baik sobat, sesuai dengan teks berikut, integrasi sistem keamanan. Jadi memastikan sistem itu masuk Anda sesuai dengan teknologi terbaru akses kontrol. Nah, ini di sini ada gambar CCTV, kemudian cuplikannya mengenai penerimaan dalam integrasi sistem keamanan. Oke sobat, jelas ya. Desain, pilihlah entrance control gate yang sesuai dengan desain arsitektur di area resepsionis dengan menambahkan keseluruhan desain dan menjadikan lingkungan yang lebih nyaman. Desain dan warna dapat diharmonisasikan dengan arsitektur di area yang diproteksi. Jadi sesuai dengan kebutuhan sobat. Seprofesional mungkin, misalkan kita diminta untuk merekomendasikan penambahan sistemnya atau memang kita harus menjalankan, namun kita menjalankan sesuai dengan job desk kita, sesuai dengan instruksi manajemen. Oke sobat, jelas ya. Untuk desain perlu juga karena ini berkaitan dengan budget khususnya. Namun di luar budget tentunya semua harus aman dan nyaman. Oke sobat, jelas. Nomor 7, organisasi. Pelihara area resepsionis yang rapi dan nyaman sehingga memudahkan dalam mencari barang-barang yang jarang terlihat. Oke baik sobat, penempatan sistem keamanan terutama untuk visitor manajemen ini juga harus diperhatikan, khususnya untuk visitor sistem manajemen tempatnya, yaitu meja resepsionisnya ya. Seperti sobat lihat, perapihan dan pengontrolan perlu dilakukan oleh pihak-pihak keamanan khususnya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah pelatihan rutin. Tentunya dari semua yang tadi dijelaskan, tidak serta-merta pihak manajemen atau kita pihak pimpinan security atau pihak keamanan membiarkan para anggota kita menjalankan sistem itu tanpa diawasi. Selain itu, yang paling utama adalah pelatihan rutin. Pastikan semua anggota yang terkait mengerti prosedur keamanan dan juga sigap dalam bertindak jika berada dalam keadaan darurat setiap saat. Untuk itu lakukan pelatihan secara berkala. Oke sobat, jelas ya. Semoga bermanfaat. Salam Satpam Jaya.